majlisus hakimu utawi iki majlis kang kaping itu puasa sunnah langsung 10. Jadi pengajian ini pengajian yang ke-73 sebabnya ya fibayani syiddatil mauti iku fibayani syiddatil mauti ing dalam merelakan ribu nek mati. Jadi di sini menceritakan tentang ribu itu apa sih? Susahnya mati, menderitanya mati, dan bahasan selanjutnya membahas tentang sakitnya mati. Jadi kita bahas satu-satu. Jadi ing dalam merelakan ribu nek susahnya mau mati. Suratul Maryam utawi di surah Maryam itu ayat 56. Jadi ada di dalam surah Maryam ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan ngabiti ingsun ngalawan ibadah dengan Allah al-Mani kang paring nikmat gede ing dalam dunia ing dalam akhirat wa amrun ini kang paring nikmat cilik ing dalam akhirat walaupun wajul kudu nutur siro fil kitabi ing dalam iki kitab segede Al-Quran Idrisa ing Nabi Idris. Jadi kitab Al-Quran ini akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris. Wa huwalan hale utawi Nabi Idris iku betul sisa cucune Nabi Idris. Jadi Nabi Idris itu cucunya Nabi berarti kakeknya itu Nabi kita pengalaman wawasan bahwa Nabi Idris ini cucunya dari Nabi kakeknya Nabi wajidu abinuhin lan yang ramane Nabi Abinu. Jadi yang ramane Nabi waktu ulang utawi jenengane Abinu bapak nu Nabi nu iku Ukhnuf, yaitu Ukhnuf namanya Ukhnuf. Jadi ramane nu Nabi nu siapa? Ukhnuf. Oh gitu. Jadi bawaan. Wastiqoku Idris utak lan utawi panggilannya Nabi Idris iku minadati saking lapan ada si Idris dan si. Jadi Idris itu panggilan dari 8 ada si. Jadi Idris ada si Idris. Palukiba maka den telah atau den alami atau den diwiti iklan Nabi Idris bi kalawan iklan Nabi Idris iku alakasi roti darsi karena ake-ake ngadaras darsi itu ngadaras itu baca. Nabi Idris itu banyak membaca pokoknya banyak membaca. Maka untuk membaca itu kan ngadaras itu bahasa Arabnya darsin. Jadi dipanggil Nabi Idris. Kalau dengar kan kita suka baca, sini baca, gitulah kalau baca ini kan latihan. Jadi dia itu karena banyak membaca, banyak ngadaras, darsi bahasa Arab, banyak dibaca. Jadi dibantu Nabi Idris karena dia akhir-akhir sering membaca. Likas roti darsihi karena banyak membaca. Baca. Kalau sedang baca dilatih baca. Karena dia banyak baca dalam jadi cowok. Idruwiyah karena dari riwayatkan. Anahu satu menit muslim. Anahu ta'ala satu menit lebih Allah ta'ala iku anzala nurunakan Allah alaihi ngatain Nabi Idris Allah ta'ala zina sohibatan ing telukuru apa sohibatan halamannya. Jadi Allah telah menerangkan tentang Nabi Idris di dalam Al-Quran sebanyak 30 halaman. Jadi dalam Al-Quran itu ada 30 halaman.
Nabi Idris. Nah, kita akan bahas sedikit tentang Nabi Idris dari Al-Quran ini. Wa annahu lan satubune utawi Nabi Idris iku awwaluman kang kawitane wong. Hotto kang den tulis iki lan wong Nabi Idris bil qalami kalawan qalam. Jadi di Lauh Mahfuz yang pertama ditulisin itu Nabi Idris. Jadi kalau ini buku ya, pertama tempat ditulis itu siapa gitu. Mang Dudung misalkan di Absinan Topan itu Mang Dudung di dalam Absinan itu. Nah di sekolah Lauhul Mahfuz yang pertama ditulis itu Nabi Idris. Tuh kita jadi tahu secara wawasan ya. Yang pertama ditulis di Lauhul Mahfuz itu adalah Nabi Idris. Wa nadoro lan kang ningali ikilah Nabi Idris fil ilmin nujumi ing dalam ilmu perbintangan. Jadi yang melihat ilmu perbintangan. Ilmu tahu ilmu perbintangan yang bangsa itu nujum. Bulan kalau sama Kawasiah ya, bulan Ramadan kapan datangnya gitu. Oh ini puncaknya jam berapa? Nah untuk perbintangan yang pertama kali melihat itu adalah Nabi Idris. Wal kisabi lah tinggal ilmu hisab kan nanti di akhirat ada ilmu hisab ya timbangan ilmu nujum, ilmu hisab. Nabi Idris yang pernah melihat Nabi Idris pernah juga ada sejarahnya, makanya yang dia mengetahui ilmu nujum, mengetahui ilmu hisab, sama dia pernah juga. Nanti di sini ada pembahasan. Anahu satu gune utawi Nabi Idris iku kana bukti utawi Nabi Idris iku sidikon kang akhir bener ya. Nabi Idris ini banyak benernya, jadi istilahnya nggak bohong Pak ya. Jadi kalau berbicara benar, Nabi ya lah halnya dari Nabi dan dia banyak benarnya dan dia diangkat menjadi Nabi. Dimuliakan oleh Allah dengan menjadi Nabi. Waroba nahu lan ngadurakan Allah ing ikilah Nabi Idris makanan ing tempat kalian kang luhur, yakni syarofan nubuwati sebutkan aja Allah syarofan nubuwati ing kemuliaan kenabiannya Nabi Idris. Jadi Nabi Idris itu dimuliakan oleh Allah dengan diangkatnya menjadi Nabi. Wajul pating Allah lan padat sandingan Allah wakilal jannata lan baca akal surga wakilan sama dan baca langit wasadi itu angkapunana warobinku lan katinggal masjid begini. Nabi Idris itu dekat dengan Allah. Apa salah satu yang dekat dengan Allah? Nabi Idris pernah diangkat ke surga. Dia pernah ke surga dan pernah pergi kemana? Ke langit asal disuruh ke langit yang ke-6 awil robi aku atau langit ke-7 langit ke-4. Nabi Idris pernah ke langit dan pernah juga ke langit pernah ke surga dan pernah juga ke langit ke-6. Ada yang menyebutkan pernah ke langit ke-4 gitu. Itu tapi dulu Nabi dalam sejarahnya Nabi Idris itu pernah datang ke langit hanya ruhnya, jasadnya tidak. Kalau Nabi Isra dengan bahasanya kalau Nabi Idris dia waktu itu kalau nggak salah diangkat naik ke surga dia nggak mau turun lagi deh, nggak mau ke dunia, nggak mau balik lagi gitu. Tapi dahulu balikin lagi. Nah akhirnya itu bahasa Nabi Idris karena akhlak itu sekilas bahasannya ada yang lain lagi. Wa qadrowa lan teman-teman ngariwayataken sapa Abdul Razak an Abi Hurairah tapi saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kami kanca Allah pujawan saking Abdul Razak annahu satu gune utawi Abu Razak qala ngadawi istilah Abu Razak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Razak, saya pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Selalu kudu mau maca sholawat siro kabeh
ala nabi ala ambiya illahi ing atase piro-piro nabine Allah subhanahu wa ta'ala wa rusulihi lan piro-piro rasul Allah. Jadi kata Rasul pernah berkata bahwa kalian semua ayo baca sholawat kepada para nabi dan para rasul. Jadi kalau ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa juga pernah sholawat alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris diperintahkan untuk membaca sholawat. Fa innahu mangka satuhun utawi Gusti Allah iku ba'asahum wis ngutus Allah ing ikilah para nabi lan rasul kama ya ansani kaya yen kang wis ngutus Allah ing nabi. Jadi Allah telah mengutus kepada para nabi sama seperti mengutus kepada saya, itu kata Nabi Muhammad itu. Cuma kalau tak bedanya, kalau para nabi, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Nuh, dia diutus oleh Allah, diberi tugas menyembahkan agama Allah, mendakwakan agama Allah untuk masanya saja. Nabi Isa bertugas untuk masa Nabi Isa saja. Nabi Idris ya masa Nabi Idris saja. Cuma sama-sama dikasih tugas. Cuma untuk Nabi Muhammad, Rabbil Alamin, seluruh alam dan untuk semuanya. Setelah ini kan tidak ada nabi lagi terus. Dan yang lain yang sebelumnya pun apa istilahnya hukum-hukumnya pun Nabi Muhammad yang dipakai. Warubiya, beres tentang itu ya, yang tadi Nabi Idris tadi, terus sekarang perintah sholawat. Nah, sekarang menceritakan tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran itu. Ruwiya, landen riwayataken anahu satu kalakuan. Iku auha sampun ngawahyu akan sapa Allah Gusti Allah Taala ila Musa kali Nabi Musa. Nah, ada sebuah riwayat Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Aturidu apa suntuk pengen sira Nabi Musa? Apakah kamu ingin Nabi Musa? Antakunu ing bukti ing Allah. Iku aprobu lebih parah ilaika mari sira Musa. Kata Allah, hai Musa, apakah kamu ingin kamu dekat dengan saya? Kata Allah begitu. Min kalamika saking omongan sira Nabi Musa ila lisanika mari lidani sira Nabi Musa. Apakah kamu pengen dekat dengan aku? Kata Allah, lebih dekat daripada omongan dari kawan. Jadi gini, kata Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, kamu pengen dekat dengan saya? Kata Allah, sedekat apa? Sedekat omongan dengan lisan, gitu. Lisan dengan mulut. Jadi kan mulut keluar dari lisan, lisan keluar dari mulut, kan itu dekat banget. Nah, lebih dekat dari itu. Pengen seperti itu dekat. Wa minuhi kalanti memang saking rusira Nabi Musa ila badanika maling badan sira Nabi Musa. Kamu pengen dekat dengan saya sedekat ruh dengan badan. Ruh itu nempel di badan. Nah, Allah itu lebih dekat lagi daripada nempelnya ruh pada badan. Lebih dekat lagi daripada keluarnya suara lisan dari mulut. Lebih dekat lagi. Apa kamu pengen seperti itu? Wa min nuri basorika lantini mang saking cahaya paninggali siro Nabi Musa ila ainika mari dua panel siro Nabi Musa lebih dekat daripada cahaya yang keluar dari mata dengan matanya itu sendiri. Ini mata ya, ada cahaya yang keluar dari mata. Nah, lebih dekat daripada cahaya yang keluar dari mata dengan matanya itu sendiri. Apakah kamu mau saya lebih dekat daripada itu? Kata Allah kepada Nabi Musa. Wa min sam'ika lan tinimang saking pengrungu sira Nabi Musa ila rudunika mari cerita. Sira, apakah kamu pengen dekat dengan saya? Kata Allah. Sedekat apa? Sedekat pendengaran pendengaran kamu dengan telinga, kan ada suara pendengaran ke telinga. Nah, lebih dekat lagi datangnya suara ke telinga dengan telinganya, lebih dekat lagi.
ini contoh kepada kita semua. Kalau ingin dekat dengan Allah, sedekat yang saya lagi bahas, sedekat apa? Sedekat omongan dengan mulut, sedekat ruh dengan badan, lebih dekat lagi malah sedekat cahaya yang keluar dari mata dengan mata itu sendiri, sedekat suara yang terdengar dengan telinganya itu sendiri, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat lagi. Kalau pengen, bagaimana? Fa'aksir sholata ala Muhammad. Fa'aksiri maka kudu ngakehakeun siro sholata ing maca sholawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang paling abdul itu yang mana? Kan ada lengkapnya, ada enggaknya. Soal wali. Ya. Pokoknya maca sholawat Allah kalau nilai itu dua saja boleh, bagus. Cuma intinya kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Musa. Artinya apa? Memberi pelajaran kepada kita semua. Kalau pengen dekat dengan Allah, sedekat itu, udah dekat lebih dekat lagi. Kita ngomong keluar dari mulut, ini suara omongan dengan mulut lebih dekat lagi dari itu. Jasad dengan mulut lebih dekat dari jasad. Mulut itu pas ada di dalam jasad. Ini lebih dekat dari itu. Berarti Allah itu dekat banget. Kalau pengen dekat banget, maka sering-sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aksir sholata ala Muhammadin. Kudu ngakehakeun siro sholata ala Muhammadin ing maca sholawat di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita tentang Nabi Nabi juga tentang Nabi. Masalah tu maka utawi masalah asyariyatu kang bangsa iku tali patut beda-beda baina ulama hingga dalam antaranya di ulama. Nah ini banyak istilah tentang membaca selawat. Tapi intinya kita harus baca selawat. Duit. Orang nadawu sokok sahibu sifat tentang dua kitab sifat. Dalam kitab sifat dikatakan ahlul ilmi utawi ahli ilmu iku mutafiquna pada sepakat kabeh ala jawabis sholat ing atasnya menjawab sholawat ala ghairi nabi ing atasnya kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Sahih Sifat bahwa menjawab salawat itu boleh tidak hanya kepada Nabi, misalkan wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi. Jadi keluarganya itu nabinya, terus keluarganya, sahabatnya dibacain salawat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi salawat menurut dari kita Sahih Sifat. Tapi ini jelas ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bukan tidak, maksudnya ada yang membaca salawat khusus itu kepada Nabi, ada yang istilah salawat itu boleh ke keluarganya juga boleh, saudaranya boleh, umatnya juga boleh. Wa an ibni Abbas lan bisa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mari bahasa Allah Gusti Allah anu tapi Ibnu Abbas anahu satu gune utawi Ibnu Abbas iku kota anahu Ibnu Abbas. Nah ini kalau menurut Ibnu Abbas kan begitu. Lata juzu orang oli popo asoratu maca sholawat awal dari Nabi ing atasnya kalian Nabi. Kalau menurut Ibnu Abbas itu tidak boleh sholawat. Setelah itu pada Nabi sholawat itu khusus untuk kepada Nabi Muhammad dan sahabat Nabi. Anak kecil ya, kalau ya keluarganya, kalau saya ini tadi punya bapakku gitu, sholawat. Tapi itu istilah. Artinya apa? Apabila kita berbaca sholawat, ada yang menggunakan ya silakan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Khusus kepada Nabi aja sholawatnya. Orang ada istilah itu apa? Layang bagi orang pantas opo asolatu maca sholawat ala ahadin ing atase sijiwo ila ala nabiyina angin ing atase dilo-dilo nanti. Jadi kata Ibnu Abbas begitu, nggak pantas membaca sholawat kepada selain Nabi
dan para nabi. Tidak pantas, ya kan? Ilmu apa? Tapi istilah yang lain membolehkan. Kenapa? Karena ada juga nanti di sini. Wal ikhtilafatu kathirun. Wal ikhtilafatu la utawi piro-piro ikhtilaf ulama iku kathirun. Banyak ikhtilafnya. Wala ba'sa lan ora opo-opo, tidak apa-apa. Bisolati kalawan maca selawat ala ambiyani ingat aja piro-piro nabi. Kulihim sebesar sekobayane para nabi. Wa ala ghairihim lan ingat aja ujiane para nabi. Jadi pendapat yang lain banyak bahwa tidak apa-apa membaca sholawat kepada Nabi dan selain kepada Nabi, contohnya kepada istri Nabi, keluarga Nabi, sahabat, umatnya juga boleh. Jadi istilah ya, tidak usah diperdebatkan, yang baca silakan, yang enggak juga enggak apa. Di hadis Ibnu Umar, sholawat hadis Ibnu Umar. Radhiyallahu ta'ala ari kana Allah Gusti Allah anu madaki Ibnu Umar wa dimaran kalawan perkara ja'atan teka istilah perkara di hadisin hingga hadis ta'limin nabi kana uruki nabi kana uruki nabi salat wa alaihi ingat ase maca selawat wa fihi la nawuruki nabi ala azwajihi ingat ase biro-biro bojone nabi wa ala alihi lan keluargane nabi. Jadi Nabi pernah mengajarkan bahwa harus membaca sholawat kepada keluarganya, diajarin. Kata-kata di sini keluarganya juga dibacain sholawat. Jadi gini, sholawat keluarga juga bacain sholawat, umat juga. Jadi banyak Nabi menceritakan bahwa Nabi juga membaca sholawat untuk orang lain. Orang Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Abi Aufa Allahumma ya Allah sholli moga-moga paling rahmat panjenengan Allah ala Ali Abi Aufa ingatasi keluarga Abi Aufa. Menurut Ibnu Abbas ada hadis ini Nabi pernah membaca sholawat untuk Abi Aufa. Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Jadi ada istilah moga-moga paling rahmat Allah ala Abi Aufa ingatasi Abi Aufa. Wa kana lahu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza atahu di mana-mana kata Nabi ingkau di mana-mana kata Nabi sapa kaum haji kaum bi sedekah kalawan sedekah nek kaum orang mengucap Nabi Allahumma sholli ala ali fulan. Jadi kata hadis di sini pernah ada seseorang datang ke Rasul lalu nanti sedekah lalu Nabi membaca salawat kepada orang yang mati. Allahumma sholli ala Reni misalnya gitu. Jadi ya Allah moga-moga Allah paling rahmat ala Ali Reni mudah-mudahan yang atasnya keluarganya Reni misalkan gitu. Jadi pernah ada hadis seperti itu. Jadi itu istilah kesimpulan dalam membaca salawat ada yang salawat itu untuk Nabi dan para Rasul untuk para Nabi Muhammad, Nabi Musa dan tidak untuk yang lain, tapi istilah yang lain boleh kepada keluarganya juga, kepada istrinya, kepada umatnya juga. Jadi nggak usah ribut masalah itu, karena itu memang istilah sholawat dulu. Ini sholawat apa? Jujur. Terus tadi ini dibagi dulu. Ini mau sendiri, mau tadi. Jangan ikutin saya. Udah siap kayak
hatinya dan mengkafirkan orang yang lain. Kafir sendiri tidak peduli, padahal masih kotor hatinya, padahal masih kotor hatinya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi ana biwasaradin, ana wa yakin alamin. mayit tulis nanti itu nanti wahtamalaha maka menggotong memikul sopo rijalu piro-piro wong lanang ala anakihim ing atase dure bahune ikilah wong. Jadi
Jadi di mana-mana ada orang yang meninggal, lalu memikul berbagai macam beberapa orang laki-laki ala anakih di atasnya boleh bagusnya itu ditaruh di udang nggak digotong itu paingkana mangka lamun bukti ikilah jenazah iku solihatan kang soleh. Jadi kalau mayit ini soleh ya, kolat mangka ngucap ikilah mayit kot dimuni kudu mendahulukan ikilah jenazah wa ingkanat kudu mendahulukan siro ing jenazah wa ingkanat jadi gini maksudnya dimuni kudu mendahulukan siro kabeh ing jenazah kudu baca. Jadi kalau orangnya soleh di dalam mulakan dia ngomong, hei orang ayo cepetin, ayo saya dulukan cepetin gitu. Jadi pengen diburu-burukan, pengen diangkat, digotong, stop doang. Kumul itu pada ngomong itu mayit yang udah meninggal, ya gotong, ayo cepet, ayo bawa saya cepet gitu. Kalau orangnya wa ingkana lamun bukti iki jenazah iku ghairu sholihatin kang ora soleh. Lamun mayitnya tidak soleh, orang kagak ngucap ikilah mayit ya wailah aduh celaka banget celaka. Bawa putar ya wailah dia kan takut. Orang mudah bikin aja ya wailah aduh celaka banget itu celaka. Jadi celaka aduh ini aina tadhabu kemana berangkat siro kabeh biha kalawan gawe itu aduh celaka kalian semua mau membawa saya kemana. Dan kata mayit yang meninggal iya yang tidak soleh kamu ini badan saya mau dibawa kemana. Jangan dibawa udah bilang gitu. Aduh celaka nih dibawa orang gitu. Pokoknya stres aja. Aduh celaka saya gitu. Yasma'u mansang rumu sautaha ing suarana ikilah mayit opo kullu syai'in saban-saban perkara saban-saban makhluk ilal insani kecuali manusia. Semua makhluk mendengarkan ucapan kita mayit. Waduh celaka saya. Aduh mau dibawa kemana saya ini. Itu pada menjerit itu mayit. Dan semua makhluk mendengarkan. Ayam, domba, wah segala macam binatang, segala macam makhluk itu mendengarkan kecuali manusia. Semuanya mendengarkan kecuali tidak mendengar. Walau sami'ahu lan lamun ngerumu ikilah ikilah jenazah la iko mangka kawan ikilah kalau manusia mendengarkan ceritaan mayit yang udah ini mendengarkan itu jadi kalau enggak itu tergantung. Jadi kalau mayit itu berteriak yang tidak soleh ya Allah aduh gimana pokoknya menjerit pokoknya menjerit lah takut itu getirnya
orang yang takut, getirnya orang yang takut, yang meninggal karena ketakutan, saking takutnya, saking getirnya, berteriak seperti itu kalau kedengaran manusia jadi kelompok. Maksudnya iya, maksudnya ya kencang, ya menakutkan, kecil. Kalau manusia mendengar, itu kalau itu nanti nggak tahu kayak orang sekarang. Iya. Kalau udah mulai jantung, dia punya penyakit jantung malah ikut pada mati. Kalau mendengarkan, maka manusia tidak dikasih dengar. Tapi dikasih tahu bahwa, dikasih tahu oleh hadis, makanya ngaji supaya tahu orang meninggal itu. Kalau orangnya soleh, ayo cepat-cepat saya pengen nikmat kubur nih, gitu lah. Sambut dengan malaikat. Kalau yang nggak soleh, nah ini gendir, saking takutnya, saking kagetnya, maka berteriaknya itu ya wailah, aduh, nah itu bisa membuat orang kalau nggak manusia, ya. Rawahu Bukhari, itu riwayatkan ini hadis Bukhari, Imam Bukhari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ida wujida di mana-mana dan pasrahakan opo al-amru urusan ila ghairi ahlihi maring liyane ahlinya iki urusan. Jadi kalau ada urusan lalu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Misalkan kepala apul misalkan urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Nanti tunggu aja ini. Bukan gambar jalan lagi ya. Pal tadir mangka kudu menunggu siro asa tadi kehancuran. Jadi kalau suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu aja, nanti bakal hancur perkara tersebut. Jadi memang suatu perkara itu harus dikasihkan kepada ya ahlinya. Gitu. Apa aja dalam tema apa aja? Itu memang Rawahu Bukhari, hadis menjadi yang Bukhari. Ida aroda di mana-mana ngertakan sapa Gusti Allah bil Afrika sama ing siji raja. Khairan kang bagus. Nah, jadi kalau Allah menghendaki seorang raja yang bagus, menghendaki seorang raja menjadi raja yang bagus, ya alaman kada dia akan Allah lalu maring ikilah raja opo wajiro sidiki ing patih kan jujur. Kalau Allah menghendaki raja tersebut bagus, maka akan diberikan patih itu pengawal ya jujur yang bagus. Innasia lamun lari atau lupa ikilah raja, dan kalau mantan ini ikilah pasti ikilah raja ya. Wa in zakar lamun ingat ikilah wa in zakar lamun untuk ikilah raja akan mangka nurut ikilah pastinya. Ini jadi tamsil buat kita. Jadi contoh bagi kita, kalau Allah menghendaki raja itu bagus, maka akan diberikan pasti yang jujur. Kalau raja itu lupa, maka bakal diingetin. Kalau raja itu lupa tolongan, maka akan ditolong oleh pasti. Itu sinyal, isyarat bagi kita. Kalau Allah menghendaki orang itu bagus, Allah bakal memberikan temannya yang bagus. Ciri-ciri temannya bagus, nanti diingetin, bagus, sungguh dulu. Jadi temannya bagus, coba apa? Ingetin. Kalau tidak bagus, tidak ingetin, biarin aja. Nah, jadi ini menjadi tamsil, menjadi contoh. Kalau Allah menghendaki bagus, maka akan memberikan teman yang bagus. Karena kita saling mengingatkan. Kalau misalkan Randy, aku gimana nih, saya belajar terus gimana? Kata ini, ini mau bagus mah. Nih, orientasinya cobain deh ke ambasador. Lewat ke situ rumah selalu ada iklannya. Itu diturunin, kenapa? Nolongin. Tuh, jadi kalau Randy membutuhkan, ditolong sama Pak Denny. Kenapa? Karena Allah memberikan temannya yang bagus. Itu menjadi ciri bahwa Randy akan dibuat bagus. Paham lah ya? Jadi kalau Allah akan membuat orang itu bagus, akan memberikan teman kita itu yang bagus. Gitu ya? Kalau nanti dia butuh, temannya akan menolong, akan membantu.
Ida aroda di mana-mana ngertakan sapa Allah Gusti Allah bihi ini kilaraja. Ghairu zalika ing lian mengkono-mengkono kebagusan. Kebagusan itu tidak bagus maksudnya. Kalau Allah menghendaki rajanya itu tidak bagus, jangan kata dia akan Allah lalu maringi kilaraja wazir su'i ing tapi kang ala kang goreng kang tidak bagus. Inna siap yen lamun lali ke raja labiat guruhu maka orang ngelingi ikilah patih raja ulang rajanya lupa tidak diingatin sama patihnya. Kenapa? Karena patihnya sama su itu jelek jahat. Wah ini kalau kamu butuh ikilah raja lam yuhibu maka orang nunggunya ikilah patih raja. Lalu kalau raja butuh pertolongan, seperti ini nggak mau nolongin. Ciri Allah membuat jelek pada raja. Ciri Allah akan membuat orang itu jelek, maka bisa kita sebut jelek dan jelek. Bukan maksudnya itu waktu sholat. Sekitarnya nggak ingetin waktu sholat. Oh berarti itu ciri akan menjadi orang yang tidak bagus, karena teman sekitarnya tidak ada yang ingetin. Kalau dia ingetin sekitarnya, berarti dia akan ditakdirkan orang itu menjadi orang bagus, orang baik. Apa maksudnya? Jadi kalau orang Allah akan menjadikan orang itu bagus, maka akan menjadikan itu baik teman yang dekatnya. Kalau Allah akan menjadikan orang tersebut jelek, maka Allah akan memberikan teman sekitarnya itu tidak baik. Ya, paham ya? Iya. Rawahu Nasai, rawahu Ibnu Nasai, Imam Nasai. Ida akala di mana-mana mangan, tuang makan. Sopo ahadukum salah suci sira kabeh ma aja maatin, suasana berjamaah. Jadi kan kalau makan itu kan kalau di pakai tampil. Tahu ya? Kalau di sini ada piring-piring, itu sebenarnya kurang berkah. Kalau mau berkah itu ditampil, makan, nasinya di tengah, makan baru itu berkah. Bang dari romak turun dari tengah. Nanti, ya kalau gitu, nanti payung, makanan minum, tengah turun romak di tengah-tengah. Nanti kita ambil dikit-dikit dari pinggirnya. Itu yang berkah. Sebenarnya piring beneran ya. Kalau itu berkah. Ada juga orang udah kemerdekaan. Wa syabi'a lan wa tabi'a lan kenyang ikilahu. Fala yarfa maka aja yang katakan ikilahu ya tahu ini tangannya ikilah uang. Kalau perut udah kenyang, ini tangan jangan diangkat dulu dari nasi. Maksudnya itu jangan langsung berangkat aja. Diam aja gitu sebelum nanti. Hatta yarfa sehingga yang katakan sapa kaum yang katakan ing tangane sapa kaum Pak Inau maka satu nek utawi kaum satu nek itu yang katakan tangan iku jilu apa sih tidak bagus gitu oleh nama memalukan. Jilu memalukan jali tahu di kebersamaan. Jadi gini, kalau lagi makan, diangin. Saya tampan ya, ini nasinya di tengah, kita makan. Begitu kita udah kenyang, jangan langsung sudah berangkat aja, nggak usah begitu. Diam aja dulu, sampai kira-kira semuanya udah pada kenyang, sudah pada selesai, kaum udah selesai, pada ngangkatin tangan, baru dia gitu. Kalau jangan orang masih makan kita berangkat aja. Kenapa? Karena itu memalukan. Kalau berjamaah itu memalukan, tidak ada kekompakan. Jadi di sini ini tulisannya yuhdilu, memalukan, istilahnya nggak sopan, itulah ya. Jadi kalau makan udah kenyang, diam aja dulu tangannya biar aja, baru nanti makan. Kalau orang-orang udah pada selesai, pada bareng-bareng gitu ya, udah gitu ya. Paham ya? Rohu bayati, rohu ismadal menjadi, rohu bayati, imam bayati.
ida ada di mana-mana munggah haji sopo arrojulu siji wong lanang bimalin haramin kalawan harta kang haram. Kalau munggah haji dengan harta yang haram. Pakola mangkang ucap ikilah wong labai ingsun teka memenuhi undangan panjenengan Allah. Jadi orang munggah haji dengan harta yang haram. Begitu ke Mekah kan orang biasa yang talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia yang dengan harta yang haram begitu mengucapkan labbaik, ingsun teka memenuhi undangan panjenengan Allah. Allah ngajawab, ora mangka ngucap Allah lahu maring ikilah wong kang munggah haji dengan harta yang haram. Azza maha mulia ikilah wong wajala lan maha agung la baik ora ngundang ingsun Allah iksiro gitu. Jadi kata Allah itu, hei kamu yang mulia dan yang agung, saya tidak mengundang kamu gitu. Pas hari la baik ini mah yang datang mah yang munggah haji mah saya datang memenuhi undanganmu. Kata Allah secara tidak langsung, siapa yang undang kamu? Gitu. Siapa yang undang kamu? Munggah haji itu harus orang yang halal. Wala sa'daika lan menyebut ingsun wala sa'daika lan orang menyambut ingsun Allah di siro. Jadi saya tidak undang kamu dan saya pun tidak menyambut kamu. Gitu. Kan kalau itu dengan harta yang halal mah memang Allah mengundang dan Allah menyambut. Gitu. Kalau dengan harta ya halal disambut dengan Allah, tetapi dengan harta yang haram Allah berkata, hei manusia yang mulia, yang agung, saya tidak mengundang kamu, saya pun tidak menyambut kamu. Gitu. Cuek aja, jadi cuek bebek aja. Jadi di munggah haji itu apa? Kenapa? Tidak diundang, tidak ada undangan, tidak disambut, dicuekin aja. Kenapa? Dengan harta yang halal. Kalau munggah haji itu harus dengan harta yang halal. Atau aku dari lami lebih dibayarkan ini. Jadi aku dari lami imam dari Islam. Satu lagi. Kudu nyarita akan siro kabeh mahasina ing piro-piro kebagusan mau takum mayit siro kabeh. Kalau ada mayit meninggal, ucapkan kebagusannya. Jangan dia ada yang meninggal, ucapkan kebagusannya. Orang ini kok bagus, soleh. Dulu juga ada orang fakir miskin suka ngasih, ngomongin, ucapin supaya terhadap sama malaikat. Jadi kan saksi nantinya, saksi berarti orang bisa orang beli, ini mas soleh. Dulu juga orang begini ya mah nggak pernah barang merek, gitu ada. Pokoknya aja deh, jelek aja jangan disebutin. Kebagusannya aja, walaupun nggak benar yang kebagusannya yang diambil. Kan yang nggak benar juga pernah benar mungkinnya, tapi yang kebagusan aja. Karena kan kita juga banyak dosa ya. Nah, kita juga ingin kebagusan kita di ini sama orang lain supaya malaikat itu dijelaskan. Waku pulang kudu nyegah piro kabeh an masawihim saking piro-piro kegorengannya iki mayit piro kabeh kejelekannya jangan disebut. Oh, itu tukang mabok, ini tukang segala macam. Kejelekannya jangan disebut, kebagusannya aja datang sama malaikat supaya bisa membantu mayit tersebut. Yang namanya manusia pasti punya kesalahan, tapi ada benarnya, dan bakal benar ya. Pasti banyak salahnya, dan benarnya juga ada ya. Nah, benarnya diungkapin, diomongin. Nggak usah ini obrolin aja sekalian antara sama malaikat nanti bisa. Kan malaikat itu nyatetin yang kita malaikat ini gimana gitu. Kalau kejelekannya jangan supaya sudah dikubur atau sudah. Pokoknya sebelum dikubur dan sesudah dikubur omongin aja. Kebaikannya aja, kejelekannya jangan. Dan kita pun kan ingin begitu. Ya, nanti ingin kebaikan. Jangan kejelekan kita diomongin jangan usah aja. Begitu biar membantu. Rawahu Tirmidzi an Abi Umar, rawi Tirmidzi an Abi Umar, ya Rabbi